Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Muslihah selaku pembina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SKU mengenai seni budaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta didik dapat memahami pengertian seni budaya, memahami pentingnya seni budaya sebagai identitas bangsa Indonesia, mengetahui berbagai contoh seni budaya, dan bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian seni budaya. Seni budaya adalah segala bentuk hasil cipta rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai keindahan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seni budaya diwariskan secara turun-menurun sehingga menjadi kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, nilai moral, dan identitas suatu daerah atau bangsa. Oleh karena itu, seni budaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing, mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian, lagu daerah, hingga berbagai tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Yang selanjutnya ada pentingnya seni budaya sebagai identitas bangsa. Seni budaya sering disebut sebagai identitas bangsa. Hal ini karena seni budaya mencerminkan karakter, nilai, dan kepribadian suatu bangsa. Melalui seni budaya, masyarakat dapat menunjukkan jati dirinya kepada masyarakat lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat tari saman, orang tersebut akan mengenali bahwa tarian tersebut berasal dari Aceh. Begitu pula ketika mendengar lagu Gundul-Gundul Pacul atau Gambang Suling, orang akan mengenali bahwa lagu tersebut berasal dari Jawa Tengah. Keberagaman seni budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua negara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bangga terhadap budaya yang dimiliki dan berupaya menjaga kelestariannya. Selain sebagai identitas bangsa, seni budaya juga berfungsi sebagai alat pemersatu. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, adat istiadat, seluruh masyarakat tetap dapat hidup berdampingan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, saya akan mengenalkan contoh-contoh seni budaya di Indonesia. Berikut beberapa contoh seni budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Contoh lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah yaitu yang pertama ada Gundul-Gundul Pacul, yang kedua ada Gambang Suling, dan yang ketiga ada Suwi Ora Jamu. Lagu daerah mengandung pesan moral, nilai kehidupan, dan mencerminkan budaya masyarakat setempat. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang lagu Gundul-Gundul Pacul yang merupakan lagu daerah yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul Pacul merupakan salah satu tembang atau lagu tulanan anak yang populer di Jawa Tengah. Sebelum kemajuan teknologi komunikasi menemukan HP atau ponsel, pada era 1980-an, hampir semua anak kenal lagu ini. Lagu ini memiliki beberapa makna, salah satunya yaitu makna dalam falsafah hidup orang Jawa. Lagu Gundul Pacul ini di dalam Jawa bermakna semua orang akan menanggung akibat perbuatan buruknya. Hal itu dicerminkan dalam bait terakhir lirik lagu Gundul Pacul. Gara-gara si Gundul itu sombong, bakul yang dijunjungnya jatuh terguling. Akibatnya, nasi di dalam bakul itu tumpah hingga memenuhi halaman. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sekitar tahun 1400-an dan merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Yang kedua ada contoh seni budaya tari daerah. Tari daerah merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu. Contoh tari daerah dari beberapa daerah. Yang pertama ada tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua ada tari Serimpi dari Yogyakarta. Yang ketiga ada tari Saman dari Aceh. Dan yang keempat ada tari Kecak dari Bali.
Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan sejarah tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Tari gambyong adalah tarian tradisional yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang lama gemulai dan penuh keanggunan, serta memiliki berbagai ragam gambyongan pareanom dan gambyong pancerana. Awalnya, tari ini digunakan dalam upacara ritual pertanian untuk menghormati Dewi Sri, Dewi Padi dengan harapan yang melimpah. Tari gambyong memiliki ciri khusus tersendiri, yaitu pakaian yang digunakan bernuansa warna kuning dan warna hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Sebelum tarian dimulai, selalu dibuka dengan gending pangkur. Selanjutnya ada makna tari gambyong. Makna tari gambyong diumpamakan seorang Dewi Padi atau Dewi Sri yang tengah menari. Oleh sebab itu, dulu tari ini digunakan untuk upacara ritual pertanian demi mendapat kesuburan padi dan panen yang melimpah. Nah, itu tadi sedikit sejarah tentang tari gambyong. Yang selanjutnya ada contoh seni budaya bahasa daerah. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Beberapa contohnya yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, dan bahasa Bugis. Bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dijaga agar tidak punah. Contoh seni budaya selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sekaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ngaben di Bali, rambu Solo di Toraja, dan adat tabuik di Sumatera Barat. Adat istiadat menunjukkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang selanjutnya ada poin pentingnya melestarikan seni budaya. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal ini memberikan banyak manfaat, tetapi juga menyebabkan budaya lokal mulai ditinggalkan apabila tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga dan menghargai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan seni budaya, antara lain 1. Mempelajari seni budaya dan budaya daerah. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, ada mengikuti kegiatan seni dan budaya. Yang keempat, ada menggunakan bahasa daerah dengan baik. Yang kelima, ada memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang lain. Dan yang terakhir, ada menjaga dan melestarikan tradisi yang masih ada. Dengan melestarikan seni budaya, kita turut menjaga identitas bangsa dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Nah, dari sedikit penjelasan tadi mengenai tentang SKO seni budaya dapat disimpulkan bahwa seni budaya adalah hasil cita rasa karsa manusia yang memiliki nilai keindahan serta menjadi bagian kehidupan masyarakat. Seni budaya merupakan identitas bangsa karena mencerminkan karakter dan ciri khas suatu daerah maupun negara. Contoh seni budaya meliputi lagu daerah, tari daerah, bahasa daerah, dan adat istiadat. Sebagai generasi muda, kita harus mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya Indonesia agar tetap terjaga dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit dari saya sebagai pembina yang telah menjelaskan materi SKO tentang seni budaya. Apabila banyak salah dan kata yang kurang berkenan, semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.